Sejarah ilmu ekonomi pertanian dimulai dari zaman kuno ketika pertanian menjadi dasar kehidupan manusia dengan pemikiran klasik dari filsuf seperti Aristoteles yang mengakui pentingnya sektor ini. Pada abad pertengahan, pertanian berperan dalam sistem feodal, dan revolusi pertanian di abad ke-17 hingga ke-19 membawa inovasi yang meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan industri. Di abad ke-19, teori ekonomi klasik dan Malthusian mulai mengaitkan pertanian dengan pertumbuhan ekonomi. Awal abad ke-20 melihat pengembangan disiplin ilmu ini dengan penggunaan metode statistik. Sementara revolusi hijau meningkatkan produksi pangan secara signifikan. Di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, fokus beralih ke keberlanjutan dan tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan dengan teknologi modern seperti pertanian presisi yang mulai diterapkan. Ilmu ekonomi pertanian adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang berkaitan dengan sektor pertanian. Disiplin ini mencakup analisis faktor-faktor produksi, biaya, dan produktivitas, serta dinamika pasar dan kebijakan pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Selain itu, ilmu ekonomi pertanian adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Konsep dasar ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang berkaitan dengan pertanian. Konsep dasar dalam ekonomi pertanian melibatkan beberapa prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan pada sektor pertanian. Yang pertama, prinsip permintaan dan penawaran. Prinsip ini mengacu pada hubungan antara permintaan dan penawaran produk pertanian. Permintaan dan penawaran produk pertanian akan menentukan harga pasar dan tingkat produksi yang optimal. Kedua, prinsip efisiensi. Prinsip ini mengacu pada penggunaan sumber daya yang efisien dalam produk pertanian. Dalam hal ini, pertanian harus menggunakan teknologi dan praktik-praktik manajemen yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pertanian. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan. Prinsip ini mengacu pada pengembangan pertanian yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertanian yang berkelanjutan harus mencapai keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, prinsip manajemen risiko. Prinsip ini mengacu pada pengelolaan risiko dalam produksi pertanian. Petani harus mengelola risiko yang terkait dengan faktor-faktor seperti cuaca, harga, dan penyakit tanaman untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keturunan. Cakupan ilmu ekonomi pertanian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, produksi pertanian. Faktor produksi mempelajari input yang diperlukan untuk produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Teknik produksi, analisis metode dan praktik yang digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Kedua, produktivitas dan efisiensi. Ukuran produktivitas, menghitung output per unit input, misalnya hasil panen per hektar. Efisiensi sumber daya, menganalisis bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk memaksimalkan hasil. Yang ketiga, pasar pertanian. Struktur pasar, memahami berbagai jenis pasar, misalnya pasar lokal, regional, dan internasional. Dinamika penawaran dan permintaan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan kuantitas produk pertanian. Yang keempat, kebijakan pertanian. Evaluasi kebijakan, menganalisis dampak kebijakan pemerintah, seperti subsidi dan regulasi, terhadap sektor pertanian. Keamanan pangan, kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau. Yang kelima, perdagangan internasional. Analisis perdagangan mempelajari arus perdagangan produk pertanian antar negara. Dampak kebijakan perdagangan mengkaji bagaimana tarif dan perjanjian perdagangan mempengaruhi sektor pertanian. Yang keenam, berkelanjutan dan lingkungan. Praktik berkelanjutan mempelajari metode pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dampak perubahan iklim, analisis bagaimana perubahan iklim mempengaruhi produk
produksi dan ketahanan pangan. Yang ketujuh, inovasi dan teknologi. Adopsi teknologi mempelajari penggunaan teknologi baru dalam pertanian seperti bioteknologi dan pertanian presisi. Inovasi dalam produksi menilai bagaimana inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian. Yang kedelapan, ekonomi rumah tangga pertanian. Keputusan ekonomi menganalisis bagaimana rumah tangga petani membuat keputusan terkait produksi dan konsumsi. Manajemen keuangan memahami aspek keuangan dalam usaha pertanian, termasuk investasi dan pengelolaan risiko. Yang kesembilan, analisis ekonomi dan statistik. Metode statistik, penggunaan teknik statistik untuk menganalisis data pertanian. Evaluasi dampak, menganalisis efek kebijakan dan program pertanian menggunakan metode ekonometrika. Dan yang terakhir, sistem pangan. Rantai pasokan mempelajari bagaimana produk pertanian didistribusikan dari produsen ke konsumen, keamanan pangan, isu-isu terkait aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Bagaimana sektor pertanian menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia? Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan menyediakan bahan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap PDB nasional. Yang pertama, penyediaan pangan. Sektor pertanian bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar. Produksi pangan yang cukup membantu mengurangi ketergantungan pada impor. Kedua, lapangan kerja. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar, memberikan pekerjaan bagi jutaan orang, terutama di daerah pedesaan. Kegiatan pertanian, mulai dari penanaman hingga pemasaran, menciptakan banyak peluang kerja. Ketiga, kontribusi terhadap PDB. Sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Meskipun persentasenya berkurang, seiring dengan perkembangan sektor lain, pertanian tetap menjadi pilar ekonomi. 4. Ekspor pertanian. Sektor pertanian berkontribusi pada nilai ekspor Indonesia, dengan produk seperti kelapa sawit, kopi, dan rempah-rempah. Ekspor pertanian membantu meningkatkan devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 5. Ketahanan pangan. Sektor pertanian berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional, yang penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi. Kebijakan pertanian yang baik dapat meningkatkan produksi dan distribusi pangan. Yang keenam, dampak sosial. Pertanian mendukung kehidupan masyarakat pedesaan dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Kegiatan pertanian juga memperkuat komunitas dan tradisi lokal. Selanjutnya, inovasi dan teknologi. Penerapan teknologi baru dalam pertanian meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Inovasi dalam praktik pertanian berkelanjutan membantu menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Terakhir, peran dalam pembangunan berkelanjutan. Sektor pertanian berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan praktek ramah lingkungan. Pertanian berkelanjutan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan sumber daya. Dengan demikian, sektor pertanian tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan menjamin kebutuhan pangan di Indonesia. Pertanian berperan vital dalam menopang ekonomi pedesaan dan ketahanan pangan melalui beberapa cara. Pertama, mendukung ekonomi pedesaan. Contohnya, sumber penghidupan. Pertanian menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan, baik sebagai petani, buruh tani, maupun pekerja di sektor hulu dan hilir pertanian. Contoh yang kedua, penciptaan lapangan kerja. Aktivitas pertanian menciptakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung di pedesaan, mulai dari budidaya, panen, pengolahan, pemasaran, hingga jasa pendukung seperti transportasi dan perbankan. Contoh yang ketiga, pendapatan. Pendapatan dari pertanian menjadi sumber utama bagi keluarga di pedesaan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang keempat, pengembangan infrastruktur. Pertanian dapat mendorong pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti jalan, irigasi, dan listrik yang bermanfaat bagi berbagai sektor lainnya. Kedua, menjamin ketahanan pangan.
Contoh yang pertama, produksi pangan. Pertanian merupakan sumber utama produksi pangan bagi penduduk Indonesia, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Contoh yang kedua, akses pangan. Pertanian yang kuat menjamin akses pangan bagi penduduk pedesaan, mengurangi resiko kelaparan dan kekurangan gizi. Studi kasus mengenai peran pertanian dalam menghadapi krisis ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. Sektor pertanian tampil sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Pertumbuhan positif sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, menjaga penyangga utama ekonomi di tengah kontraksi sektor lain. Sektor pertanian juga berperan krusial dalam menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK, mengurangi pengangguran, dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, sektor pertanian menjaga ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan pasokan pangan yang stabil, yang berdampak positif dan stabilitas harga dan konsumsi rumah tangga. Kontribusi sektor pertanian pada ekspor juga meningkatkan devisa negara yang merupakan komponen penting dalam perhitungan PDB. Dengan demikian, sektor pertanian terbukti menjadi kunci dalam memitigasi dampak negatif pandemi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.